apakah karismatik itu ajaran sesat? Jika iya, apakah pengikut tidak masuk dalam kerajaan Allah? Jadi kalau kita bicara karismatik itu diverse, seperti kayak kita bicara reform ya. Apakah orang yang di gereja reform otomatis pasti sudah semuanya masuk kerajaan Allah? Nggak tahu itu Tuhan yang tahu gitu. Mungkin ada lalang juga di dalam. Harap sih nggak ada. Tapi lalang juga bisa ada di dalam gereja, termasuk gereja reform, termasuk GRI. Kita nggak tahu, kita nggak berharap itu. Jadi waktu sudah melihat karismatik, jangan melihat kayak satu entity yang semuanya pasti ini bau-bau belerang gitu ya, kayaknya sudah. Bukan itu, bukan. Ada orang pilihan juga di sana. Saya pernah membaca satu ini ya, ini dalam studinya studi empiris. Itu El Shaddai teologi, sudah tahu ya, sedikit mirip seperti kayak ya ini sedikit mirip kayak Health and Wealth Gospel, tapi ada bedanya juga. Maksudnya ini El Shaddai teologi itu mengajarkan Allah yang maha besar yang akan mencukupi kamu dan sebagainya. Ini kan teologinya kalau kita baca di dalam Alkitab sebenarnya kan bahaya ya, ngawur gitu. Kalau itu diberitakan pendetanya itu ngawur pengajarannya. Resepsi di bawah bisa bener. Ini heran ya studi empiris itu. Jadi diberitakan El Shaddai teologi, Tuhan kita, Tuhan yang besar yang akan mencukupi kebutuhanmu, keinginanmu apa saja. Ini ngawur kan kayak begini kan seharusnya orang yang belajar mengerti kehendak Tuhan, tapi ini Tuhan yang dibuat mengerti, terus mengerti keperluan, kebutuhan manusia. El Shaddai teologi. Tapi waktu orang di bawah diinterview satu persatu, ternyata resepsinya nggak begini. Ternyata resepsinya itu, ya saya sekarang merasa diri saya lebih berharga karena Tuhan mencintai saya. Loh kok jadi Alkitab ya gini ya? Itu loh. Ada yang nggak nyambung antara pemberitaan yang sesat dengan resepsi di bawah. Saya waktu belajar bagian itu saya takut langsung keinget GRI. Jangan-jangan GRI sebaliknya gitu. Yang diomong bener, yang di situ apa gitu loh. Yang diomong ini apa, orang resepsinya ini kacau bener ya kayak begini ya. Maksudnya kemungkinan itu betul-betul ada. Tuhan bisa peliharakan orang dengar berita yang salah jadi entah gimana ya, Roh Kudus, terus kemudian jadi bener yang dia terima. Gak cocok, gak faithful dengan yang diberitakan, tapi dibenerin Tuhan itu buat saya satu hal merupakan misteri ya. Tapi saya percaya kalau orang ngomong ngawur gini terus ya Tuhan pindahin itu orang itu pindahin dari gereja itu. Karismatik bagi saya yang salah satu yang paling bahaya yaitu Health and Wealth Gospel. Itu sebenarnya penyembahan mamon. Kalau hal-hal yang lain misalnya kalau sudah mengerti karismatik di dalam pengertian ini ya, pengejaran bagaimana kita supaya spiritual gifts itu betul-betul dieksplor, itu Alkitabiah itu. Karismatik maksudnya dalam pengertian kita menggali keanekaragaman spiritual gifts itu Alkitabiah message ini Tapi kalau mulai masuk ini ya Health and Wealth Gospel, terus pakai nama Yesus Kristus lagi dan sebagainya, waduh itu saya pernah dengar satu khotbah ini terakhir ya waktunya juga masih berhenti waktu itu di Bandung gereja reform kepingin sewa satu ruangan untuk seminar atau apa, dan happen ruangannya itu sedang dipakai ibadah ya, itulah salah satu gereja karismatik. Lalu ya oke lah, saya diem di situ, saya mau dengar juga khotbahnya, pendetanya khotbah, saudara-saudara, Yesus mati di atas kayu salib. Tapi dengar gitu, wah kristologi juga ya ini ya. Yesus mati di atas kayu salib, saudara. Yesus mati untuk membuka berkat Abraham turun kepada kita. Wait, ini apa ya maksudnya? Mungkin iman kali ya. Oh kalau iman oke juga karena berkat Abraham. Apa itu saudara berkat Abraham? Saudara jangan lupa Abraham itu beriman, bapak orang beriman, kaya dia. Ya, Yesus mati di atas kayu salib, dia membuka berkat Abraham. Yesus itu pelayanan mamon gitu maksudnya. Itu message saya. Yesus mati di atas kayu salib bukan membebaskan engkau dan saya dari dosa, bukan, supaya membuka tingkat-tingkat sorga dan mengeluarkan mamon ke bawah gitu. Yesus itu pelayan mamon, itu Yesus yang mana? Ini khotbah penghujatan sebetulnya. Ini Yesus totally different Yesus, dan dia pakai Yesus pakai salib. Mungkin juga pakai istilah penebusan, tapi penebusan apa? Menebus engkau dari miskin menjadi kaya. Ini bukan Tuhan, bukan. Ini penyembahan mamon pakai atas nama Kristen sebetulnya gitu. Lalu orang kalau cuma lihat fenomena dari
kata-kata ada Yesus, ada salib, waduh saudara bisa tertipu ya kayak begitu. Tunggu lagi dia ngomong apa gitu. Yang dia cintai sebetulnya adalah uang. Dalam Alkitab itu jelas sekali ya, kita nggak bisa beribadah pada Mammon dan pada Allah yang sejati. Itu either or, nggak pernah bisa ada sintesenya, itu nggak ada gitu. Nah kalau karismatik yang bergerak ke arah sana itu gereja sesat betul gitu. Itu heretik, itu melakukan penyembahan terhadap Mammon bukan terhadap Yesus. Meskipun ada istilah Yesus, saudara mesti sangat kritikal. Tapi nggak semua karismatik seperti ini, saya percaya. Ya kemarin saya cerita ada teolog karismatik yang bukunya semuanya reform, bukan cuma bukunya doang dibaca gitu. Kalau kita diskusi sama dia benar-benar pengertiannya reform, tapi dia tetap bilang saya teolog karismatik gitu. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk itu. Thank you for the happiest year of my life.